Profesi Ibu Ratu Marlina. 10.30 loh, Bang. Pengumuman yaitu Bapak Tirto Mulyono dari Surabaya, doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu sepanjang hari Tuhan. Kau berkati semua yang ikut Zoom Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau buka ibadah pada malam hari ini Tuhan. Lewat ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah ibadah dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Kesia. Ya, terima kasih dan kami akan kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian malam hari ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat baik. Dia sangat mengasihi kita semua. Katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, Tuhan yang layak kita sembah, layak kita tinggikan, kita muliakan Dia bersama-sama malam ini. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau terlalu baik, Engkau terlalu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Oke, kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita pada Tuhan ya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mari yang mengasihi Yesus kita panggil namanya. Yang cinta Yesus katakan sama-sama. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh Raja di atas segala raja, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja.
Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang begitu keagungannya mengatasi bumi dan langit. Haleluya. Kami datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari sembah Tuhan, Engkaulah Raja selamanya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, kami sujud menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai lama-lamanya. Amen, amen, amen. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami datang sujud dan menyembah kepadamu. Oh haleluya. Oh, oh, Yesus, kami menyembah Dia. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari di hadapan Tuhan semua angkat suaramu, katakan sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
datang sujud di hadapan tangan-Mu. Yesus, tiada yang seperti Kau. Yesus, Tuhan yang kudus. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, katakan selamanya. Selama-lamanya. Kami datang menyembah Yesus, Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau penuh batu kami, dan kami siap untuk memuji Tuhan malam ini. Semua yang siap memuji Tuhan malam ini, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Roh Kudus, Engkau pegang tangan kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Katakan sama-sama, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari Roh Kudus, pegang tangan kami semua. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari bawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, mari kami merindukan Engkau malam ini. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Haleluya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oh Jesus, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Ini doa kami Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya, Yesus kami menyembah. Amen. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Kita akan berdoa Bapak Ibu ya, buat renungan firman Tuhan malam ini, dan selamat datang buat semua yang sudah hadir. Orang-orang luar biasa. Wow, selamat datang Pak Lubis. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya yang sudah hadir. Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong sudah bersama kita. Ibu Rosalin juga, shalom. Semuanya, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, dan doa ini. Ya, selamat datang saudara sahabat kita, Bapak Samuel ya, yang sudah bersama dengan kita di malam hari ini. Haleluya, selamat bergabung ya di dalam pertemuan ibadah kita yang luar biasa malam ini. Baiklah Bapak Ibu, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong akan menaikkan doa ini untuk Tuhan Yesus. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor, waktunya. Salam Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang ada di surga, Bapak terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu di tempat-Mu yang kudus ya Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bagaimana firman ini berotoritaslah kepada kami ya Tuhan. Amin. Bahkan urapi Pastor Jan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bahkan urapi kami yang siap untuk mendengarkan dimanapun kami berada Tuhan. Pakai kami untuk pendengar-pendengar firman-Mu ya Tuhan, biarkanlah hati pikiran fokus kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, di dalam nama Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Bu Kesia Willy Chan buat doa yang sangat indah sekali yang sudah dinaikkan dari Hong Kong. Kita doakan supaya Tuhan pun pakai Ibu Kesia Willy Chan di Hong Kong menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang luar biasa yang malam ini. Tentu hati kita sudah merindukannya, hati kita ingin untuk belajar mengenal pribadi Tuhan. Ya, selamat datang juga Pak Antonius dari Kota Tuban sudah bersama dengan kita ya. Oke, puji Tuhan. Semua yang hadir ini orang-orang yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan lihat renungan firman Tuhan kita di malam hari ini dalam sorotan tema yaitu mencapai standar sorga. Nah ini ya, standar mana yang kita harus pakai? Standar dunia atau standar sorga? Mari kita lihat Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami sesuatu yang adikodrati, mengalami sesuatu yang supranatural, maka Tuhan ingin kita mempunyai standar. Ya, standar yang kita pakai bukan standar dunia, tapi standar sorga, karena dunia dengan segala kemegahannya, dengan segala keindahannya sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah yang memakai standar sorga, dia sedang dibawa untuk menikmati kebaikan, kemenangan dalam hidupnya. Mari kita lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38, dan mari kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan firman Tuhan ini kepada kita sekalian ya, supaya telinga kita mendengar firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan itu semakin bagus, semakin baik. Karena apa? Dengan kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Haleluya. Praise the Lord. Ya, terima shalom. Terima kasih Bapak John. Shalom. Kesempatan diberikan kepada saya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Amin. Praise the Lord. Firman yang sangat indah sudah diperdengarkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman ya. Oke, selamat datang Pak Tirto. Sudah bersama kita, puji Tuhan ya. Sudah sampai di rumah dan malam ini ganteng sekali Pak Tirto. Nah, ini dia ya. Jadi saudara, tema firman Tuhan malam hari ini yaitu mencapai standar sorga, saudaraku. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan ingin semua kita memiliki sebuah understanding yang benar untuk memiliki standar sorga, nah itu yang harus kita perlu capai ya. Saudara, Alkitab mengajarkan kita di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Amin, saudaraku. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, padat dulu saudaraku ya, jangan sampai kosong, padat dulu. Haleluya. Oke, Pak dan Ibu Norma sudah bergabung bersama kita. Kemudian yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bilang amin. Ya, semua ini akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Asal kita mengerti ini. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya. Sebab, ini alasannya. Bilang sebab. Amin. Ini alasannya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara, engkau mau memberikan ukuran yang biasa-biasa untuk Tuhan atau ukuran yang terbaik. Karena engkau memberikan ukuran yang biasa-biasa bagi Tuhan, nah itu akan diukurkan juga kepadamu. Kalau engkau ternyata memberikan ukuran yang tidak biasa, tapi engkau memberikan yang terbaik, yang luar biasa, itu juga akan diukurkan kepadamu. Karena apa yang engkau berikan kepada Tuhan, itu akan kembali kepadamu. Bukan kepada orang lain, bukan kepada siapa-siapa, tapi kembali kepadamu. Nah, ini yang namanya hukum tabur tuai. Jadi mari kita bicara tentang standar sorga, saudaraku. Standar sorga dengan standar dunia itu berbeda sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, standar sorga ini yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur. Setiap kita mempunyai kedalaman, kita bisa ukur sampai di mana. Kita mencintai Tuhan, sampai di mana. Kita benar-benar menghargai Tuhan, sampai di mana. Kita benar-benar percaya pada Tuhan, kita bisa ukur, saudaraku. Nah, ukuran-ukuran itu sudah ada pada kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan ukur sebatas mata kaki, tapi naik lagi, saudaraku. Masuk lebih dalam lagi, saudaraku, sampai di lutut. Jangan sampai di lutut saja. Naik lagi, masuk lebih dalam lagi, sampai di pinggang. Bukan sampai di pinggang, tapi naik lagi. Sampai di leher, sampai kau tenggelam di dalamnya. Wow, itu seperti yang Yehezkel lihat, ada sungai yang keluar bait suci, saudaraku. Dan ketika dia mengukur itu, Tuhan suruh untuk ukur, saudaraku. Pertama itu sebatas mata kaki. Diukur lagi, sudah airnya sudah naik ke lutut. Diukur lagi, air sudah naik ke pinggang. Diukur lagi, air sudah naik sampai di leher. Kalau sudah di leher, nggak bisa lagi melawan arus. Akhirnya dia hanya nyerah, dia pasrah, dia mengalir, flowing in the spirit. Nah, inilah yang Tuhan mau, saudaraku. Ukuran sorgawi, standar sorga yang kita pakai. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Tuhan ingin setiap orang percaya hidupnya itu tidak memakai standar dunia. Kenapa? Karena dunia dengan segala keindahannya, dunia dengan segala kemegahannya ini, dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Kenapa dunia menuju ke kebinasaan? Karena dunia ini panggung sandiwara. Dunia sudah penuh dengan dosa. Dan orang-orang yang mengikuti standar dunia, mereka akan hancur, mereka akan binasa. Yang melainkan kita semua memakai standar sorga. Bilang amin. Pastikan malam ini engkau menyadari bahwa Tuhan ingin engkau memakai ukuran standar sorga, ya. Di dalam engkau mengukurnya di hadapan Tuhan Yesus. Jadi semua kita mengukur sampai di mana, sampai kedalaman di mana, saudaraku. Sampai sudah di tingkat yang mana, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara. Nah, untuk itu kita akan mempelajari di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25 sampai 27. Haleluya. Oke, mari kita lihat dari ayat-ayat ini, saudaraku. Injil Yohanes 20, ayat 25 sampai dengan 27. Paling sedikit kita dapati 3 kebenaran di sini. 3 kebenaran yang menyatakan siapakah orang yang mengetahui
mencapai standar sorga di dalam dia mengukur itu siapa, saudaraku? Mari kita lihat kriterianya, saudara, orang itu seperti apa. Dan kita akan pahami sama-sama, dia adalah orang percaya yang selalu memahami kebenaran ini. Kebenaran yang pertama adalah ini, saudaraku ya. Ini adalah standar sorga. Saudaraku, yang pertama, janganlah meragukan. Janganlah meragukan apa? Kesaksian orang yang telah melihat Tuhan di hidupnya. Nah, kita sedang bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan ini ada kaitannya. Mari kita lihat pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Dan pada saat itu mereka cerita kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Dan Thomas bilang, masa iya? Aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum aku melihat dan aku memasukkan tanganku ke jari yang berlubang, ke kaki yang berlubang, dan ke lambung yang berlubang itu. Thomas tidak percaya. Mari Bapak Ibu, kita lihat ini yang pertama ya. Orang-orang yang mengikuti standar sorga, itu yang pertama, dia adalah orang yang tidak ya, janganlah meragukan kesaksian orang yang telah melihat Tuhan Yesus di hidupnya. Kita lihat dulu Yohanes 20 ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Amin. Amin. Lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ada iman yang disebut dengan iman Thomas. Iman Thomas ini lihat dulu baru percaya. Kalau dia belum lihat, dia tidak akan percaya, saudaraku. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang-orang yang memakai standar sorga, dia adalah orang-orang yang tidak memakai standar dunia. Seperti iman Thomas ini. Lihat dulu baru percaya. Tapi Alkitab mengajarkan kita iman yang benar itu, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu singkatnya, engkau percaya sekalipun engkau tidak melihat. Yang engkau lihat hari ini mungkin kondisi kesehatanmu terganggu. Yang engkau lihat hari ini engkau mungkin dalam keadaan beban berat, persoalan. Yang engkau lihat hari ini engkau sedang dalam pergumulan yang berat. Yang engkau lihat hari ini engkau dalam keadaan mengalami tekanan, himpitan. Yang engkau lihat hari ini engkau sedang dalam berbagai macam sakit penyakit. Dan dokter berkata tidak ada obat yang menyembuhkan. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, lihat segala sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Cara pandang surgawi, meskipun engkau melihat dengan mata jasmani, ada banyak persoalan, banyak pergumulan. Tapi hari ini, ketika engkau datang pada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku percaya mujizat masih terjadi. Bilang amin. Katakan bersama dengan saya, aku percaya mujizat masih terjadi. Amin. Siapa percaya malam ini Tuhan akan menolong kita semua. Siapa percaya malam ini Tuhan akan sembuhkan kita yang sakit. Siapa percaya malam ini Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Itu adalah iman, saudaraku. Percaya sekalipun engkau tidak melihat, itu iman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika murid-murid mereka ceritakan pada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus, Thomas tidak percaya. Jadi hari ini kebenaran yang pertama dari orang yang memakai standar sorga, dia adalah orang yang Tuhan ingin. Janganlah meragukan kesaksian orang yang telah melihat Tuhan di hidupnya. Jangan, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan ragu engkau mengiring Tuhan. Jangan ragu engkau melayani Tuhan. Jangan ragu untuk engkau lakukan apapun bagi Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan. Mantapkan hatimu. Orang engkau lihat sesuatu yang ajaib itu terjadi. Amin. Karena ini adalah ukuran yang kita pakai suatu. Jangan memakai keraguan, Bapak Ibu. Kalau engkau memakai keraguan, itu menghambat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Engkau menghambat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Engkau menghambat berbagai macam kasih Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupmu. Jangan ragu, Bapak Ibu. Mantapkan hatimu. Percaya begini, kalau Tuhan pernah menolong engkau di waktu-waktu yang lalu, percaya juga Tuhan di waktu ini juga akan menolong engkau. Di waktu-waktu yang akan datang pun Tuhan akan menolong engkau. Kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau percaya bahwa engkau juga ditolong Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, engkau percaya juga bahwa engkau disembuhkan Tuhan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, engkau juga percaya bahwa engkau juga diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang mereka sembah dan yang kita sembah itu sama, saudaraku. Di dalam nama Yesus.
Jadi malam ini Bapak Ibu, jangan meragukan kesaksian ya orang yang telah melihat Tuhan. Jadi artinya gini, orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan mereka bersaksi, puji Tuhan, aku tadinya sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan aku. Waktu engkau dengar itu jangan ragukan, percaya saja. Harusnya engkau berkata gini, kalau Tuhan bisa sembuhkan dia, Tuhan juga pasti sembuhkan aku. Kalau Tuhan bisa menolong dia, Tuhan juga pasti menolong aku. Kalau Tuhan bisa berkati dia, Tuhan juga pasti berkati aku. Nah, itu orang yang apa, saudaraku? Dia tidak meragukan akan kuasa Tuhan, bahkan kesaksian orang yang mengalami itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, iman bertumbuh dari apa, saudaraku? Dari kita banyak mendengar firman Tuhan. Dari juga kita mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita yang lain. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang memiliki standar surga ini, saudaraku? Yang kedua, mari kita lihat dia adalah orang yang ini, saudaraku. Dia menjaga hati, ya, jagalah hatimu. Ya, saudaraku, saat engkau hendak datang bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, bertemu sekali lagi dengan Tuhan Yesus di dalam hadirat kudusnya. Ini penting. Hadirat Tuhan itu penting, saudaraku. Bapak Ibu, tanpa hadirat Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan ada kasih, kuasa, urapan, mujizat tidak akan terjadi. Hadirat Tuhan itu yang memungkinkan ada banyak kuasa dan mujizat terjadi dalam hidup kita, ya. Jadi malam hari ini Tuhan minta saudara menjaga hatimu dulu. Yang pertama, jangan engkau ragukan Tuhan. Yang kedua, engkau menjaga hati, ya. Supaya apa? Hatimu mantap saat engkau datang bertemu dengan Tuhan. Kita lihat Yohanes 20 ayat 26. Ya, Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Amin. Haleluya, perhatikan ini. 8 hari kemudian, ya, artinya yang pertemuan pertama Thomas tidak ada, tapi pertemuan yang kedua 8 hari kemudian, nah Thomas ada di situ. Dalam keadaan yang sama, pintu-pintu terkunci, mereka ada di ruangan yang sama, saudaraku. Tiba-tiba Yesus ini, saudaraku, dia berada di dalam rumah itu. Dan saudara Thomas berada juga bersama-sama dengan murid-murid. Sementara pintu-pintu terkunci, Alkitab berkata, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, jadi ini rahasia yang kedua, saudaraku, siapakah orang yang mengerti tentang standar surga. Yang kedua, dia adalah orang yang menjaga hatinya. Saat dia hendak datang bertemu lagi dengan Yesus, Tuhan di dalam hadiratnya yang kudus, ya. Di dalam hadirat Tuhan yang kudus itulah engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Alkitab berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Dan Yesus berkata berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, saudaraku. Mungkin hari ini engkau melihat banyak persoalan, engkau melihat banyak pergumulan, engkau melihat banyak masalah terjadi dalam kehidupanmu. Tapi sejak engkau berkata, Tuhan, aku mau menguduskan hatiku. Aku mau menguduskan hatiku bagi Tuhan. Hatiku yang berdosa, hatiku yang jahat, Tuhan bersihkan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan dengan firman-Mu. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan sucikan dengan darahnya Yesus. Sehingga hati saudara benar-benar bersih. Dan ketika hati saudara bersih itulah engkau layak bertemu dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Nah, percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi yang lemah, ada penghiburan bagi yang susah, ada pengharapan bagi yang putus asa, bahkan ada kesembuhan bagi yang sakit. Di dalam hadirat Tuhan banyak sekali umat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak orang pergi beribadah, saudaraku. Tapi betul mereka memuji Tuhan, tapi tidak ada hadirat Tuhan di situ. Kenapa? Karena hati mereka masih penuh dengan dosa, hati mereka masih penuh dengan kejahatan, hati mereka penuh dengan berbagai macam hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itulah sebabnya mereka datang beribadah, tapi mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena hati mereka jauh dari Tuhan. Betul mulut mereka memuji Tuhan, mulut mereka boleh berkata haleluya puji Tuhan, tapi hatinya enggak memuji Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran manusia. Saudara-saudara, ini adalah roh agamawi. Ini adalah roh Farisi yang membuat orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan.
Dan memang orang-orang Farisi, mereka selalu menghalang-halangi orang untuk datang pada Yesus. Bapak Ibu, mari kita lihat saudara-saudara standar mana yang kita pakai. Yang kedua, kita memakai standar sorga, yaitu kita diminta untuk menjaga hati, ya, saat kita hendak datang lagi bertemu dengan Yesus dalam hadiratnya. Oh Bapak Ibu, saya suka sekali ketika saya mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Dan memang dalam hadirat Tuhan ini benar-benar kita melihat lagu-lagu pujian yang bisa menolong kita, membantu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terkadang baru satu lagu selaku dinyanyikan, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, urapan Tuhan mengalir dan mulai melawat umat Tuhan di situ. Wow, itu indah sekali saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita datang dengan persoalan, kita pulang bawa kelegaan, kita pulang bawa jawaban, kita pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan. Kenapa? Karena kita ketemu Tuhan di mana? Kita ketemu Tuhan di dalam hadiratnya, saudaraku. Dan hadirat Tuhan itu ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, saudaraku. Makanya di saat engkau memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena apa? Ada kuasa di dalam puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah bertahta atas pujian umatnya. Kalau Tuhan sudah bertahta, karena engkau memberikan dia tempat untuk dia bertahta lewat puji-pujian, maka siap-siap, mujizat pasti terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mari yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan tidak sedikit dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kuasa Tuhan dicurahkan, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Sebelum didoakan oleh hamba Tuhan, kuasa Tuhan sudah bekerja, sudah menyembuhkan orang. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di dalam pertemuan ibadah itu. Makanya penting Bapak Ibu sekalian, ya, ibadah-ibadah kita perlu hadirkan Tuhan. Melalui apa? Pujian penyembahan. Dan itu juga tergantung dari saya si pribadi, orang yang membawa puji-pujian itu Bapak Ibu. Ada orang banyak di luar sana suaranya merdu, suaranya indah, suaranya itu menyenangkan telinga, tapi belum tentu bisa menyentuh hati orang. Ya, ada orang yang suaranya biasa-biasa, suaranya mungkin pas-pasan selaku, tapi karena dia memuji Tuhan dengan segenap hati, orang merasakan getaran hadirat Roh Kudus menjamah orang-orang itu, dan orang mulai dilawat Tuhan luar biasa. Wow, saya teringat saudaraku, suatu kali seorang ibu, dia sudah almarhum saudaraku. Dia cerita kepada saya pada waktu dia pergi pelayanan di China, ya, beberapa tahun yang lalu. Waktu itu ada acara, saudara-saudaraku, acara perayaan orang di Cina sana, dan mereka buat acara KKR. Dia ada seorang hamba Tuhan yang namanya cukup terkenal, ya, dari gereja Protestan di Indonesia. Dan hamba Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, dia yang berkhotbah, saudara-saudaraku. Pada waktu hamba Tuhan ini berkhotbah, dia berpikir karena dia hamba Tuhan yang sudah senior, dia hamba Tuhan sudah punya pengalaman sekian banyak dalam pelayanan, dia pikir bahwa dia mampu dan sebagainya. Ternyata apa, saudaraku? Dia berkhotbah, tidak ada satu orang pun yang dijamah hatinya oleh Tuhan, ya. Dan pada saat dia selesai berkhotbah, dia minta temannya, seorang ibu ini yang sudah almarhum, ibu ini berdoa. Sebelum ibu ini berdoa, dia ajak mereka menyanyikan satu lagu. Haleluya, haleluya. Oh, tiba-tiba Roh Kudus turun, Bapak Ibu sekalian, dan mulai menjamah semua orang di situ. Mereka menangis, mereka berteriak, mereka rasakan hadirat urapan Tuhan begitu kuat melawat mereka semua, saudaraku. Ya, setelah kebaktian itu selesai, dan akhirnya mereka ketemu, saudaraku, di satu ruangan, dan mereka diskusi. Dibilang, ini si pengkhotbah berkata, aduh, aku heran. Aku pikir aku sudah hebat, aku khotbah, aku menjadi orang yang bisa, ternyata tidak ada apa-apanya. Tapi pada waktu engkau nyanyikan satu pujian sebelum engkau berdoa, Tuhan sudah melawat mereka. Dan pengkhotbah ini, hamba Tuhan ini, saudaraku, dia usia sekarang sudah 80 lebih, saudaraku. Dia bilang, saya harus bertobat nih. Saya harus bertobat karena apa? Saya tidak mengandalkan hadirat Tuhan, saya mengandalkan kekuatan saya. Saudara, itulah penting, saudaraku. Kita dalam ibadah-ibadah seperti kita perlu menjaga hati, ya. Menjaga hati, meskipun suara kita pas-pasan,
tapi hati kita yang cinta Tuhan. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Wow, orang dilawat Tuhan luar biasa. Suatu hari saya ingat ketika ada seorang ibu telepon minta dilayani, saudaraku. Dan pada waktu itu kita janjian jam 5 sore. Dia datang di tempat pelayanan kami. Dan pada saat didoakan Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dia terguling-guling di situ, saudaraku. Nah, temannya mengantar dia juga ke tempat itu, juga dilawat Tuhan. Mereka didoakan langsung jatuh dan terguling-guling. Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat itu dari Tuhan lawat mereka dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Dia bilang, wow, Pak John, saya baru merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Saya ini sudah ibadah di mana-mana, mau gereja model apa saja, mau namanya ini, namanya itu, saudaraku. Gereja-gereja yang namanya top-top yang besar dia sudah kunjungi, tapi hadirat Tuhan itu beda sekali, saudaraku. Dia bilang, saya baru pertama kali merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan ini. Saudara-saudara kekasihan Tuhan, sejak itu dia merasa plong hatinya. Tuhan bebaskan dia dari semua ikatan-ikatan roh jahat. Oke, selamat datang Pak Rudi. Sudah bersama dengan kita ya. Dia merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Dia bilang, oke Pak John, minggu depan saya akan bawa teman-temanku, saudaraku. Dia bawa teman-teman dia datang beribadah, saudaraku. Dan banyak teman-teman yang datang dalam kebaktian tatap muka pada waktu itu sebelum corona muncul. Saudara kasih Tuhan ya, mereka dilawat Tuhan, saudaraku. Ibu Rosalin dan Pak Bruri dari Jerman datang ke Indonesia, mereka selalu ikut kebaktian kami. Dan mereka lihat bagaimana Roh Kudus bekerja di situ. Nah, saya suka sekali akan pergerakan Roh Kudus ini, saudaraku. Makanya Bapak Ibu dalam kehidupan ini jangan kita batasi Roh Kudus. Roh Kudus begitu luar biasa, ya. Ada gereja-gereja besar, saudara-saudaraku. Sebetulnya mereka tanpa sadari mereka sudah kehilangan hadirat Tuhan, saudaraku. Ibadah-ibadah yang mereka adakan itu hanya rutinitas aja, saudara-saudaraku. Tapi hadirat Tuhan sudah meninggalkan mereka, saudara-saudaraku, ya. Makanya kita perlu berdoa, kita minta hadirat Tuhan turun untuk melawat kita semua, saudara-saudaraku. Jadi mereka datang dengan masalah, pulang bawa masalah. Mereka datang dengan susah, pulang lebih susah. Kenapa? Karena mereka tidak ketemu dengan Tuhan, saudaraku. Yang paling lucunya ketika mereka datang beribadah, waktu pulang ditanya oleh orang di rumah, tadi kamu dengar firman Tuhan apa? Dia bilang, wah aku lupa. Yang aku ingat cuma pendetanya lucu, saudaraku. Nah, yang ingat cuma lucunya, tapi firman Tuhan tidak ingat, saudaraku. Itu paling berbahaya. Bapak Ibu ya, kita butuh yang namanya hadirat Tuhan malam ini. Berapa banyak saudara yang membutuhkan hadirat Tuhan malam ini? Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita akan lihat bagian yang berikutnya ya. Yang ketiga, standar sorga selaku. Nah, standar sorga itu berlaku bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang dia menyadari begini. Dia menjadikan teguran Yesus itu sebagai koreksi agar dia sadar dan percaya kepada Yesus ya. Makanya firman Tuhan terkadang keras untuk menegur kita, untuk mendidik kita. Terkadang firman Tuhan itu juga bisa mengajar kita, firman yang lembut menasihati kita. Tapi kadang firman itu keras, saudaraku. Supaya apa? Supaya mengingatkan, menyadarkan kita. Supaya kita tidak melenceng, tidak salah, tidak jauh dari Tuhan. Kita lihat dulu, Yohanes 20 ayat 27. Ya, Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Amin. Karena sebelumnya Thomas bilang kepada teman-temannya bahwa dia sekali-kali tidak akan percaya kepada Yesus sebelum dia melihat Yesus yang tangannya berlubang paku, yang kakinya juga berlubang paku, yang juga di lambungnya ada bekas tusukan itu. Dia sebelum memasukkan jarinya ke tangan dan kaki Yesus, bahkan ke dalam lambung Yesus, sebelum dia meraba, dia sekali-kali tidak akan percaya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi Tuhan waktu muncul pada kali yang kedua mereka bertemu di ruangan yang sama dan Thomas ada di situ. Dan ini adalah sebuah teguran Tuhan Yesus bagi dia. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini Yesus sedang menegur keras kepada Thomas. Yesus mau bilang, hey Thomas, kamu ini hidup jangan karena kamu melihat, tapi kamu hidup ini karena percaya.
Karena apa yang kamu lihat seringkali itu membuat engkau ragu-ragu. Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang kau lihat seringkali mengecewakan hatimu, seringkali membuat engkau terluka, seringkali membuat engkau tertekan, seringkali membuat engkau susah, seringkali membuat engkau menderita, seringkali membuat engkau sakit hati, seringkali membuat engkau putus asa, seringkali membuat engkau gelisah, seringkali membuat engkau kehilangan damai sejahtera karena engkau melihat semua pada buruk. Tapi pada saat engkau datang pada Tuhan, engkau bilang, Tuhan, aku datang padamu, aku percaya. Meskipun ada masalah, ada persoalan dalam hidupku, aku percaya bahwa Tuhan akan menolong aku. Katakan amin, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, jadikan teguran Yesus sebagai koreksi agar dia sadar dan percaya pada Yesus. Nah, dari 3 langkah iman ini mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, ya, perhatikan baik-baik. Bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak meragukan kesaksian nyata. Sementara yang lain seperti Thomas ini, dia tidak percaya, artinya dia meragukan akan kebangkitan Yesus itu. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 25. Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Amin. Amin. Ini Thomas, dia tidak percaya. Malam hari ini Bapak Ibu, orang-orang yang hidup pakai standar dunia, mereka itu tidak akan percaya sebelum mereka melihat. Tapi malam ini, ketika kita pakai standar sorga, sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Ya, percaya bahwa anak-anakmu diberkati Tuhan, percaya bahwa pekerjaanmu diberkati Tuhan, percaya suamimu diberkati Tuhan, percaya bahwa istrimu diberkati Tuhan, percaya suamimu dapat diubahkan Tuhan, percaya istrimu dapat diubahkan Tuhan, percaya Tuhan dapat sembuhkan penyakitmu, percaya bahwa Tuhan dapat menyelesaikan masalahmu. Percaya Bapak Ibu, mujizat terjadi oleh karena orang percaya. Amin. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak meragukan kesaksian yang nyata. Kalau saya mau cerita, banyak sekali kesaksian yang nyata yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ya, puji Tuhan, saya ingat pada waktu saya pergi ke Momere, di sana juga Tuhan melawat saudara-saudaraku. Ya, orang-orang di Momere, Bapak Ibu sekalian. Pas dalam perjalanan, saya ketemu dengan sahabat terkasih Bapak Rudi, ya, dari Momere, karena beliau orang Momere dan kami berkenalan di situ, saudaraku. Dan puji Tuhan, dan malam ini beliau hadir ya bersama dengan kita. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, saya berdoa ya Pak Rudi. Ya, kita ingin menyapa dulu Pak Rudi. Shalom. Shalom Pak Pendeta, selamat malam. Pak Rudi sekarang di mana nih? Masih di Momere, Pak Pendeta. Momere ya? Luar biasa. Itu pertemuan pertama kali dengan beliau, dan sejak itu kami tukar nomor telepon, dan luar biasa Tuhan melawat sahabat-sahabat di Momere. Ya, oke. Pak Ruli, senang sekali. Salam buat keluarga di Momere ya. Oke. Baik, ya, Bapak. Sama-sama, Pak. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat saudara kasih Tuhan. Hasil dari yang kedua, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, orang yang taat pada firman itu apa? Orang hidup menurut standar surga, ya. Apa yang terjadi? Dia mengalami kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus itu yang membuat hatinya penuh dengan damai sejahtera. Nah, tanda dari orang hatinya penuh damai sejahtera itu apa? Dia ketemu dengan Tuhan. Kalau orang tidak ketemu dengan Tuhan, hatinya kosong, hatinya tidak ada damai. Percayalah ini saudaraku, ya. Kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 26. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, betapa bahagianya kita kalau damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam ibadah kita, di dalam keluarga kita, saudara-saudaraku.
Damai sejahtera ini, saudaraku, tidak bisa dibeli dengan uang. Orang ke gunung yang tinggi dia mencari damai, damai tidak ada di sana. Orang turun ke lembah yang dalam mencari damai, damai pun tidak ada di sana. Damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Engkau yang dalam kesusahan, kesedihan, dalam beban, penderitaan, dalam pergumulan air mata, engkau dalam keadaan bingung hari ini, ketika engkau datang pada Tuhan, hatimu pasti damai. Katakan amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Kita lihat, Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Akhirnya dia semakin percaya kepada Yesus. Dia tidak ragu lagi. Orang mau bilang apapun tentang Yesus, dia tetap percaya Yesus itu Tuhan. Haleluya. Kita lihat Yohanes 20 ayat 27. Yohanes 20 ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Melainkan percayalah. Haleluya. Percaya saja, mujizat pasti terjadi. Amin. Percaya saja, anakmu pasti dipulihkan Tuhan. Percaya saja, suamimu dipulihkan Tuhan. Percaya saja, istrimu dipulihkan Tuhan. Percaya saja, sakit penyakit disembuhkan Tuhan, ya. Percaya saja, ekonomi, pekerjaan, bisnismu akan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Onggyo Kim dari kota Sidoarjo. Haleluya. Ya, makasih Pastor John. Selamat malam. Amen. Shalom. Mari kita Shalom. berdoa ke firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Malam ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang begitu indah buat kami ya Bapak. Biarlah kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami Tuhan bertemu dengan Engkau, biarlah Engkau kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Supaya firman-Mu itu masuk di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan menjadi buah-buah yang amat banyak ya Tuhan, dan subur ya Tuhan. Dan kami sangat taat dan percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau selalu ada dan mujizat-Mu Engkau selalu nyatakan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya yang sakit malam ini Engkau sudah sembuhkan. Tuhan, yang berbeban berat Engkau sudah angkat semuanya ya Tuhan, segala permasalahannya ya Bapak. Tuhan, yang sakit juga Tuhan, Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapak. Tuhan, yang belum mendapat pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Tuhan, berkatilah Tuhan, yang susah Engkau beri penghiburan. Supaya ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, apa yang dikerjakan Kau buat selalu berhasil, anak cucu mantu kita Tuhan, malam ini yang hadir di tengah-tengah kami, juga yang tidak hadir Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan semuanya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang belum mengenal Engkau, dan anak-anak-Mu yang belum percaya kepadamu Tuhan, akan berbondong-bondong Tuhan, akan mencari Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, karena Tuhan, kita tidak dapat hidup Tuhan tanpa Engkau. Tuhan, kami ini Tuhan tidak akan pernah jauh daripada Engkau. Engkau yang melihat hati kami ya Tuhan. Dengan segenap hati jiwa kami Tuhan, kami selalu mencari Engkau dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, Engkau tempatkan kami. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, yang merasa tidak terberkati, yang merasa tidak memperoleh apa-apa Tuhan, datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah dengan segenap hatinya Tuhan, dengan segenap akal budinya ya Tuhan, dia percaya bahwa Engkau ada Tuhan. Dan semua Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun, supaya dia Tuhan diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, supaya Tuhan dia
merasakan Tuhan kehadiran-Mu ya Bapak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan, yang dalam kesukaran Tuhan, Engkau selalu Tuhan memberikan Tuhan apa yang mereka perlukan. Dan malam ini kami berdoa buat Ibu Kesia Melitan ya Tuhan yang di Hong Kong, yang Tuhan menantikan visanya. Oh, Ya, bagi Yesus. kami mustahil Tuhan untuk cepat untuk visanya keluar, tapi bagi Engkau Amin, tidak ada yang Tuhan. mustahil. Dia adalah anak-anak-Mu yang percaya Yesus. kepada Engkau, berharap bersandar kepada Engkau. Biarlah visanya Tuhan secepatnya akan keluar Tuhan, dan dia dapat bekerja kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ini di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Rosalin ya Tuhan. Ya, Yesus. Engkau sudah sembuhkan kakinya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada halangan dan tidak ada hambatan apapun ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, kasih setia-Mu tetap Tuhan melingkupi Ibu Rosalin ya Tuhan. Pada hari-hari Tuhan, pagi, siang, dan malam. Engkau berikan kesehatannya, kekuatannya juga kepada suaminya Pak Glory ya Bapak. Juga kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya, Engkau yang memberkati. Juga kami berdoa buat Bu Indriani ya Tuhan. Juga mantunya yang akan Tuhan melangsungkan pernikahannya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, janji-janji-Mu ya dan amin Bapak. Haleluya. Dengan segenap hati kami serahkan semuanya ini. Doa-doa kami ya Tuhan. Juga Bu Weli yang sakit, Engkau jamah malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, siapapun yang sakit malam ini Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Pastor John, Kau tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau. Apa yang dia butuhkan, Kau perlukan, Kau sudah sediakan. Tuhan, biarlah Tuhan kasih setia-Mu tetap melingkupi keluarga Pastor John, keluarga besarnya, juga keluarga Bu Sinta, keluarga besarnya. Tuhan, juga orang tuanya. Tuhan, Engkau yang juga berikan kesehatan dan kekuatan semuanya. Dan anak-anak studinya Tuhan, Engkau yang buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya ini hanya di dalam nama satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah, doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari Kota Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Tuhan berkati Ibu Ong dan anak mantu cucu ya. Karena John ya. Terima kasih. Amen. Ya, terima kasih kepada Bu Ong Gyo Kim dan juga Bu Kesia atas doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan juga terima kasih kepada Bu Rosalin yang membantu Pak John membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Rosalin dan Pak Glory bersama keluarga. Sehat terus, semangat dari Tuhan, luar biasa. Ya, juga terima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak John Sambunan MA, yang firman-Nya luar biasa ya pada malam hari ini ya. Kita harus jangan meragukan kesaksian ya. Juga jaga hati, hendak berkenan kepada Tuhan ya, dan tidak meragukan kesaksian. Kita tetap percaya ya bahwa semakin kita percaya, kita harus semakin percaya kepada Tuhan ya. Jangan seperti Thomas, lihat dulu baru percaya. Kita anak-anak Tuhan harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada.
Terima kasih Pak John. Firman-Nya luar biasa Praise pada the Lord. malam hari ini. Dan Yesus selalu memberkati Bapak John. Sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Oke. Dan terima kasih. Selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Kami persilahkan Bu Ratna. Mic-nya belum dibuka, Bu. Mic-nya. Oh ya, Oke. maaf. Terima kasih Bu Indri. Sebelum saya menaikkan doa profetik, selamat malam Pak John. Saya minta doa Pak John. Nanti besok saya mau berangkat ke Padang Pak John, Sumatera Barat dengan teman. Semoga sehat-sehat sampai di tempat tujuan dan pulang Amin. kembali. Ya Pak John, nanti Pak John. Terima kasih. Baiklah, saya akan menaikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara, kemudian doa profetik kedua bagi gereja CLCC, dan kita aminkan dengan I receive. Yes. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami penerobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna. Terima kasih Pak John. Selamat malam. Malam Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratna Marlina yang telah menaikkan profetik pada malam hari ini. Sehat selalu Bu, diberkati Amin. Tuhan. Semangatnya luar biasa ya. Terima kasih dan selanjutnya ya kita selalu dukung doa agar Bu Ratna bisa ke ujung pandang sehat selalu sampai tujuan selamat ya. Dan selanjutnya itu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Tirto Mulyana dari Surabaya. Kami Pak Tirto yang ganteng tuh.
Amin. Terima kasih Bu Indriani. Puji Tuhan. Saya mau pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 33069 2929 atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023. PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 12 September 2023, Oma Nana Leatemia Sidoarjo. 23 September 2023, Ibu Sandra Tiko Alu, putrinya Bapak Bruri Tiko Alu dan Ibu Rosalin Jerman. 30 September 2023, Dr. Anda, ADC, GLT, Sidoarjo. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono, SE dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Ya, terima kasih kepada Bapak Tirto Mulyono yang telah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya senang melihat Pak Tirto waktu jadi mantan ya. Yang laki cakep, yang perempuan cantik sekali ya, benar ya. Luar biasa ya waktu berkati mereka berdua ya. Ya, terima kasih Pak Tirto. Semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama Bu Norma ya. Kita doakan agar keturunan ya. Amin. Rindu. Ya, kita doakan Pak John nanti, Pak Tirto. Amin. Amin, Pak John. Ya, sehat selalu diberkati. Oke. Dan selanjutnya kami selaku koordinator dan host mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan
memberkati semua yang ikut Zoom, dan kami percaya Tuhan melawat yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan kita akan percaya ya, mujizat Tuhan masih ada saat ini. Ya, terima kasih Pak John, Pak Samuel, terima kasih Bu Ratna, Marlina, Tong Yokim, sehat selalu. Ya, Pak Tirta, Bu Norma, Pak Lubis. Ya, terima kasih. Ya, hati-hati, semangat. Salin dan Pak Bluri, Antonius, Pak Rum, sehat selalu. Elis Arta, Bu Mata, semangat, sehat selalu. Bu Sinta dan Mijis, Bu Kesia Wilcan dan Putri. Ya, itu luar saya bersub malam hari. Dan Tuhan selalu ya. Selanjutnya Presiden Sambunan. Kami persilakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari semua yang hadir malam ini saya akan berdoa untuk semua pria yang hadir malam ini. Untuk Pak Tirto, Pak Lubis, untuk Pak Rudi, untuk juga Pak Samuel, dalam nama Yesus. Untuk hamba-Mu sendiri, oh Tuhan, dan juga anak-anak terkasih Yohan, James, juga untuk Pak Antonius yang ada di Kota Tuban, untuk Pak Samuel juga yang ada di Surabaya malam hari ini. Mari saudara terkasih Tuhan, imani malam hari ini. Setiap pria yang hadir malam ini, Roh Tuhan turun atas hidupmu. Engkau akan menjadi pria yang kuat. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat kebajikan dan kemurahan dari Allah akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tuhan akan membuat terobosan-terobosan di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu. Di dalam nama Yesus, aku berkata hari ini, aku akan menjadi yang terdepan, bukan terkebelakang. Aku akan dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Engkau dibuat Tuhan berhasil dan tidak akan gagal. Engkau dibuat Tuhan menang dan tidak akan kalah. Engkau akan tetap sehat dan tidak akan sakit. Di dalam nama Yesus, engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu akan terbuka malam ini. Aku berkata semua pria yang hadir malam ini, semua akan dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam nama Yesus, tidak ada kekuatan musuh yang bisa mengalahkanmu. Di dalam nama Yesus, engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan, mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat. Engkau akan melihat mujizat ekonomi yang belum pernah engkau mengerti, yang belum pernah engkau ketahui. Engkau akan mengerti, engkau akan mengetahui bahwa Tuhan sedang membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati engkau. Asal engkau hidup memakai standar surga, bukan memakai standar dunia. Hiduplah untuk saling menyenangkan akan. Carilah kerajaan Allah. Tuhan katakan semua akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Tuhan berkati semua pria yang hadir malam ini. Baik Pak Samuel, Pak Rudi, Pak Halomuan Lubis, Pak Romli Halomuan Lubis. Dalam nama Yesus, Pak Tito Hadi Mulyono. Dalam nama Yesus, untuk Pak Antonius. Dalam nama Yesus, untuk hamba-Mu, anak-anak terkasih Yohan dan James, berkati para pria yang hadir malam hari ini. Juga untuk semua para wanita yang hadir malam ini, doa di dalam Yesus. Ibu Indriani, Ibu Ongkio Kim, Ibu Ratna Marlina, Ibu Rosalin, Ibu Weli Hukubun, Ibu Marta, Ibu Kesia Wilichan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menemukan kamu. Ibu Ratna Marlina tahu bahwa Tuhan akan berjalan mendahului engkau Tuhan utus malaikatnya, sehingga engkau tiba di kota Padang dengan selamat, dan semua yang menjadi agenda-agendamu akan berjalan dengan baik. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, Tuhan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Terima dalam nama Yesus.
Tuhan akan pulihkan engkau tidak akan lagi digelisahkan dengan hal-hal yang mengganggu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima malam ini, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Untuk rumah yang akan dijual, Tuhan sudah kirim pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Semua kakak beradik sepakat dengan harga yang sesuai, dan semua akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Tidak ada lagi yang saling gontok-gontokan, tidak ada lagi yang saling membuat satu kerusuhan, tidak lagi yang membuat kemarahan. Semua hidup dalam damai sejahtera dalam nama Yesus. Semua akan mendapat bagian mereka masing-masing. Dan kami percaya niat hati dari Ibu Ratna Marlina akan ke juga tanah suci, ke Yerusalem. Tuhan akan kabulkan doamu. Jangan takut Ibu, tetap percaya Tuhan akan pulihkan kesehatanmu juga malam ini. Demi nama Yesus orang Nazaret. Kami juga berdoa saat ini juga untuk Ibu Weli Hukubun bersama keluarga besar Hukubun yang ada di kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati kesehatanmu Bu Weli bersama Pak Wahyu Hukubun, juga Ibu Sinta. Tuhan berkati proyek mereka semua berjalan dengan baik. Tuhan sembuhkan anak Arsenio bicara dengan lancar dalam nama Yesus. Untuk juga Ibu Erna, semuanya bicara lancar, semua dipulihkan kesehatannya. Juga untuk putri daripada Pak Lubis, Tuhan kami doakan anak Keren, dia juga bicara lancar dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Sandra di Jerman, putri Pak Bruri Brosalin akan bicara lancar, berkomunikasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, aku berkata malam ini, engkau yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang dalam persoalan sudah disembuhkan Tuhan. Mari Tuhan berkati di mana saja mereka berada. Saat ini juga Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka. Percaya malam ini Tuhan sudah mendengar doa kita semua di malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kami percaya Tuhan sudah kabulkan doa kita. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Di dalam nama Yesus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau jamah, karena kuasa Tuhan ada di tanganmu. Semuanya berhasil, semuanya beruntung, semuanya lancar, semua mengalami kemujuran bukan kemalangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Berkati kebaktian sepanjang hari ini, berkati kebaktian besok pagi jam 4 pagi, berkati kebaktian besok malam juga, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Aku berkata di dalam nama Yesus, semua yang hadir malam ini, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan juga memberkati engkau semua pada malam hari ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnis karir pekerjaanmu, diberkatilah studi anak cucu menantumu, diberkati dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima Bu kasih, Kesia Bucan, Pak Pastor. Samuel, Pak Tirto, Tuhan berkati ya. Tuhan Pak Yesus memberkati. Salim, Malam, Pak. Selamat Tuhan malam berkati, Bu semuanya. Marta, Tuhan Yesus Bu Lydia Hukubun, Tuhan memberkati. berkati ya. Pak John, Bu Terima Indri, kasih Pak Tirto, Ratna, Pak Samuel, Welly, puji Pak Tuhan Munel. berkati ya. Terima Ya, kasih. semangat Pak Tirto, salam buat Bu Norma ya. Ya, terima Norma, kasih. Tuhan Ada berkati. kok Pak John di samping. Ya, halo Bu Norma, puji Tuhan, amin, mantap. Johan Cindy, James, Ya, Shalom. terima kasih Bu Terima Betty, kasih. Tuhan berkati ya, shalom. Ya, Ya, terima kasih teman-teman. Ya, sampai God jumpa bless lagi. you all. God bless you Bu all. Indriani. Bye-bye. Bu Bye. Om, salam buat Nathan dan Bu Cecenya. Ratna, ya. Rosalin, Terima salam buat Pak kasih, Bruri ya, Pastor dan semua di John. rumah. Sampai jumpa lagi. Bu Sinta, Oke, Bu Tuhan Indriani, berkati, ya. Tuhan berkati, salam buat semua di rumah. Bu Ratna Ya. Marlina, sampai jumpa ya. Oke, Selamat bye-bye. beristirahat. Ya, selamat siang Bu Rosalin ya. Amin. Selamat Ya, siang. ya. Amin. Bye. Bye. Tuhan berkati, bye. Amin.